Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lisa Listiana dengan NIM 642352234 dengan dosen pembimbing Lela Elvira SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan video presentasi saya tentang sejarah bank. Baiklah, masuk ke sejarah bank. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki sejarah panjang dan memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi dunia. Awal mula bank muncul dari aktivitas penukaran uang dan penyimpanan harta berharga yang berkembang sejak zaman Babilonia kuno. Selanjutnya, masuk ke asal-usul bank. Bank sebagai lembaga keuangan pertama kali muncul di Mesopotamia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, bank-bank menyediakan layanan pertukaran mata uang, penyimpanan barang berharga, dan pemberian pinjaman. Seiring dengan pembagian perdagangan, bank-bank semakin memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Konsep bank modern pertama kali diperkenalkan di Eropa pada abad pertengahan. Bank-bank di Eropa saat itu menyediakan layanan penyimpanan, peminjaman, dan pengiriman uang. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan, bank-bank pun mengalami perkembangan pesat di berbagai belahan dunia. Baiklah, memasuki perkembangan bank di dunia. Sejarah perbankan di dunia dapat ditelusuri hingga ribuan tahun lalu, ketika para pedagang di Mesopotamia dan Mesir kuno mulai menggunakan sistem penyimpanan dan peminjaman uang. Pada abad pertengahan, bank-bank di Eropa seperti Bank of Venice dan Bank of Genoa semakin berkembang dan memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan. Pada abad ke-17 dan 18, bank-bank sentral mulai didirikan seperti Bank of England dan Bank of France. Bank-bank ini bertugas mengatur pasokan uang dan mendukung stabilitas keuangan. Revolusi industri pada abad ke-19 mendorong kemajuan sektor perbankan yang semakin kompleks dan beragam. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah bank di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga abad ke-19, ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan bank pertama di Batavia, atau sekarang Jakarta. Pada tahun 1827, dengan nama Japanese Bank, bank ini berfungsi sebagai bank sentral dan bank bertugas mencetak uang, mengelola cadangan emas, serta memberikan kredit kepada pemerintahan dan perusahaan swasta. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, industri perbankan nasional mengalami perkembangan pesat dengan didirikannya beberapa bank milik negara, seperti Bank Negara Indonesia atau BNI pada tahun 1946 dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI pada tahun 1896. Bank-bank ini berperan penting dalam membiayai program-program pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Selanjutnya, ada jenis-jenis bank, yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, adanya bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketiga, ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. Berikut merupakan peran bank dalam perekonomian. 1. Intermediasi keuangan. Bank berperan penting dalam menjembatani kebutuhan dana antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Kedua, penyedia layanan pembayaran. Bank menyediakan berbagai layanan pembayaran dan transfer dana, memperlancar transaksi ekonomi dan perdagangan. Ketiga, penjaga stabilitas keuangan. Dengan fungsi pengawasan dan regulasi, bank membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, terdapat produk dan layanan bank. 1. Layanan perbankan digital.
Inovasi teknologi telah mengubah cara nasabah berinteraksi dengan bank. Layanan digital seperti internet banking, mobile banking, dan ATM memudahkan transaksi 24/7. Selanjutnya, ada produk pengkreditan. Bank menyediakan berbagai produk pinjaman seperti kredit konsumtif, kredit modal, kerja, dan kredit investasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Terakhir, ada produk simpanan. Simpanan seperti rekening giro, tabungan, dan deposito memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mengelola keuangan dan memperoleh return dari dana yang disimpan. Selanjutnya ada plot tantangan industri perbankan, yaitu transformasi digital. Perbankan saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. 2. Persaingan dengan fintech. Perusahaan financial technology atau fintech yang inovatif terus berkembang dan memengaruhi modal bisnis internasional bank. Keamanan data. Menjaga keamanan data nasabah dan mencegah serangan cyber menjadi prioritas utama bagi industri perbankan. Terakhir, regulasi yang ketat. Industri perbankan dihadapkan pada regulasi yang semakin ketat untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi konsumen. Inovasi teknologi dalam perbankan. Industri perbankan terus berinovasi untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital, seperti adopsi teknologi seperti internet banking, mobile banking, dan pembayaran digital telah mengubah cara nasabah berinovasi dengan bank. Selanjutnya, layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech juga hadir menawarkan solusi yang lebih efisien dan inovatif. Penggunaan intelijensi berbasis dan big data analisis membantu bank untuk mempresentasikan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Selanjutnya, prospek industri perbankan di masa depan. Industri perbankan diproyeksikan akan terus tumbuh dan berkembang dengan pesat di masa mendatang. Teknologi digital akan semakin berperan penting dalam transformasi layanan perbankan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye-bye.